Jateng Gayang Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Mbak Yu. Kita kembali lagi di Jateng Bicara edisi hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Sudah hadir bersama kita dari melalui Zoom pada siang hari ini ada Bapak Indra Asoka Mahendrayana SE selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak Dian Iya, sehat dan Pak. Mas Bayu semuanya. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Biarpun Semangat selalu. sibuknya luar biasa, tapi harus tetap semangat ini ya. Terima kasih Pak Iya, Indra Mbak. sudah meluangkan waktu tentunya untuk bisa ngobrol bersama kita melalui sambungan Zoom dan bisa didengar juga oleh Kang Mas dan Mbak Yu yang nanti akan melihat kita melalui YouTube Bapak. Nah, mungkin masih banyak ini masyarakat Jawa Tengah yang masih bertanya-tanya sebenarnya KIP itu apa sih? Komisi Informasi Publik Jawa Tengah itu apa sih? Mungkin bisa sedikit ini Pak Indra jelaskan. Baik, mungkin dari kami perkenalan dulu ya, Mbak ya. Ya, siap. Kebetulan Komisi Informasi kami baru dilantik kurang lebih sekitar bulan Februari 2023 kemarin oleh Pak Mhm. Gubernur. Jadi dan komisionernya ini terdiri dari orang-orang independen ya. Kita ada berlima, jadi Mhm. kebetulan saya diamanai menjadi ketua di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kita bertugas untuk 4 tahun ke depan. Jadi Oke. periodenya 2023 sampai dengan 2027. Mhm. Jadi di sini mungkin buat Kang Mas Mbak Yu yang ada di Jawa Tengah ya, bahwa apa sih Komisi Informasi? Apakah ini berkenaan dengan media? Apakah ini berkenaan dengan informasi ataupun apa? Sebenarnya memang kalau di Komisi Informasi ini adalah kami diamanahi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mhm. Artinya di setiap hak menjadi hak warga negara ataupun orang per orang itu untuk memiliki hak untuk tahu informasi yang disediakan. Ya. Artinya mulai dari disediakan maupun yang tidak boleh disediakan pun memiliki hak untuk tahu dulu. Aha. Jadi seperti informasi-informasi apa yang terjadi di badan publik ataupun Mhm. ada di pemerintahan itu memang sudah sewajarnya masyarakat itu tahu. Jadi Mhm. tidak tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan good governance ya Ya. di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tentunya, Mhm. bahwa badan publik sendiri adalah apakah ini semua badan diwajibkan untuk terbuka. Mhm. Tentunya publik di sini adalah badan yang secara anggaran itu mendapatkan anggaran melalui APBN maupun Ya. APBD Mhm. dan itu diwajibkan untuk terbuka untuk Ya. menyampaikan laporan kepada masyarakat. Jadi Komisi Informasi selain memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi, jadi memang tugas pokok dan dari kami sendiri adalah menyelesaikan ya, menerima, memeriksa dan memutus permohonan informasi Mhm. yang masuk pada kami. Jadi misalnya ada permohonan dari masyarakat kepada badan publik dan badan publik tersebut tidak melakukan respon ataupun Ya. tidak bisa memberikan jawaban, itu bisa menjadi ranah kami dalam menyelesaikan sengketa terhadap permohonan sengketa informasi tersebut. Ya, seperti itu, Oke. Pak. Jadi tugasnya kurang lebih seperti itu. Jadi makanya tadi kok rada terlambat karena memang Ya. tiap harinya kami dari jadwalnya itu biasanya Mhm. memang setiap hari itu memang ada persidangan Ya. karena Ya. banyak sekali masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari badan publik tapi memang Mhm. belum terlayani dengan baik. Oke. Oke. Seperti itu Mbak Dian mungkin. Baik, baik. Nah, tadi disampaikan adalah menyelesaikan sengketa. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak, maksudnya sengketa-sengketa apa saja ini biasanya yang mungkin bisa dilaksanakan atau bisa biasa dilakukan oleh KIP ini sendiri, Pak? Ya, kalau untuk sengketa informasi adalah yang biasa diselesaikan oleh KIP biasanya memang berhubungan dengan permohonan informasi ke badan publik. Sebagai Mhm. contoh, misalnya orang per orang ataupun badan ataupun LSM Mhm. ataupun organisasi meminta informasi, misalnya sebagai contoh kepada Kominfo misalnya untuk Ya. meminta informasi mengenai
laporan pertanggungjawaban kegiatan dari Diskominfo di tahun Ya. 2022. Mhm. Nah, ini diminta oleh apa namanya perorangan. Misalnya saya sebagai mahasiswa nih Mbak, untuk Ya. meminta data untuk keperluan studinya. Nah, Mhm. itu karena LPJ program itu adalah suatu informasi yang masuk dalam klasifikasi informasi yang apa yang wajib berkala Mhm. ataupun wajib untuk publish ke publik itu Mhm. diperbolehkan untuk diberikan kepada pemohon seperti itu. Jadi misalkan Oke. nanti saya adalah mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu di badan publik untuk keperluan studinya Iya. itu bisa untuk diberikan. Nah, sengketanya pada saat itu tidak diberikan dan Mhm. kami pemohon itu berhak untuk melayangkan surat keberatan kok ini kok surat saya tidak dijawab seperti Mhm. itu. Dan tentunya ada aturan-aturan misalnya mengenai hari apabila dalam 10 hari itu belum dijawab. Nah, nanti dari badan publik bisa memberikan alasan, oh kenapa nggak jawab sampai 10 hari, mungkin datanya belum siap atau apa, itu Iya, bisa iya, iya. ditambah 7 hari berikutnya. Jadi seperti Oke. itu. Nah, apabila tidak dijawab, dari pemohon ini, pemohon informasi ini bisa memasukkan register permohonan sengketa informasi ke kami, ke Komisi Mhm. Informasi. Jadi, nanti kami akan mengambil Mbak, memanggil kedua belah pihak. Hmm. Jadi dari pihak pemohon tadi dan termohon itu akan dipanggil untuk memberikan alasannya kenapa informasi ini tidak diberikan. Oke. Padahal apakah bisa juga dari pihak pemohon yang meminta informasi kurang jelas apa saja informasi yang diberikan, disitulah terjadi klarifikasi. Jadi ada klarifikasi, kemudian ada tahap mediasi, Mhm. kemudian ada juga tahap putusan seperti itu. Oke. Itu Nah, Mbak. kalau sejauh ini apakah banyak nih Pak yang sudah mengadu nih? Karena kan memang baru dari Februari kemarin ya, berarti bisa Maret, April, Mei, Juni, Juli masih hitungan bulan nih. Kira-kira masyarakat sudah pada banyak yang mengadu belum sih Bapak? Untuk register di tahun 2022 Hmm, kemarin Mbak, itu yang masuk itu sekitar 155. mantap. Nah, Banyak ya Pak ya? 155 Iya, iya. sangat banyak Mbak. Hmm, Jadi hmm. dan itu rata-rata memang didominasi oleh permohonan dari perorangan. Iya, iya, Jadi iya. ini ada sekitar 105 Hmm, pemohon dari perorangan, kemudian dari kelompok orang 18 pemohon, hmm, kemudian hmm. badan ada di 32. Dan Oke. rata-rata itu memang berasal dari eh, kategori termohonnya yang dimintakan informasi itu rata-rata dari desa, Mbak, Oh, dari ataupun desa. PPD desa. Jadi PPD desa ini Heeh. kadang eh, mungkin karena kurangnya sosialisasi ataupun Ya. kurangnya pengetahuan dari desa tersebut, jadinya makanya banyak yang miss, jadinya malah terjadi miskomunikasi dan terjadi sengketa informasi di kami seperti itu. Mhm. Oke. Nah, sejauh ini mungkin nanti ketika, masyarakat melihat nih Pak, melihat tayangan YouTube kita dan, mungkin juga punya unek-unek yang ingin disampaikan gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mereka nanti untuk bisa berkonsultasi dengan KIP sendiri atau ada kanal-kanal untuk misalkan WA atau langsung ke web atau bagaimana, Pak? Ya, baik kalau dari Komisi Informasi sendiri memang Mhm. kanal-kanal yang disediakan oleh kami dari channel YouTube juga sudah Mhm. ada. Jadi setiap ini juga sekaligus mensosialisasikan bahwa di Komisi Informasi channel YouTube-nya itu setiap harinya kalau misalnya ada jadwal sidang itu disiarkan live Mbak seperti ini. Oke. Mhm. Disiarkan live. Jadi misalnya masyarakat ingin tahu nih contoh persidangannya seperti apa, Ya. monggo Kang Mas Mbak Yu bisa mengakses ke search aja di YouTube. Mhm. Ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah itu nanti keluar live-nya apa yang hari ini. Mmm. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga untuk channel medsos kami dari Instagram juga Iya. sudah ada di Instagram ada. @kipjateng. Mhm. Kemudian kita juga sudah centang biru alias sudah terverified. Iya. Kemudian Facebook juga udah ada, Twitter juga udah ada. Jadi search aja di medsos masing-masing tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah itu sudah tersedia. Oke. Termasuk juga di website kami. Website Iya. kami juga sudah terupdate untuk Mhm. apa program apa saja yang menjadi
prioritas dari Komisi Informasi seperti itu. Baik. Nah, biasanya kan masyarakat yang nanti ketika kita mengeluh gitu atau ingin dibantu gitu, kadang nanti tidak direspon seperti itu. Nah, kalau ini beda ya Pak, tentunya pasti akan responnya juga cepat. Apakah 24 jam juga atau bagaimana? Kadang itu kan masyarakat suka yang netizen ya, lebih tepatnya ya. Kadang, wah ini pasti nanti nggak direspon masalahnya gitu. Gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk layanan kami di media sosial itu pasti 24 Mm-mm. jam, betul. Memang sudah ada adminnya, jadi memang kita insya Allah bisa memberikan jawaban ataupun respon yang cepat kepada masyarakat mengenai bahkan kadang Komisi Informasi juga menerima ini salah aduan juga, bukan salah aduan ya, Ah, salah konsultasi. Jadi banyak yang masuk itu kemarin-kemarin teman-teman admin itu kartu Indonesia Pintar, Mbak. Jadi oh iya KIP iya itu iya jadi iya. bukan Komisi Informasi menanyakan, oh Mm-mm. ini saya KIP ya apa kartu saya ini hilang ataupun belum diurus. Heeh. Ya apa deh, otomatis kita jawab, Iya. otomatis itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk bisa Oke, menjawab iya iya iya, benar-benar. Nah, KIP. benar. Kalau tujuannya sendiri nih Bapak, tujuan biar masyarakat itu juga tahu gitu, maksudnya, oh ini loh pemerintah itu sebenarnya dalam menjalankan tugasnya itu sebenarnya yang mengawasi itu banyak. Jadi jangan khawatir kayak misalkan apapun pendapatannya, pendapatan daerah tentunya digunakan untuk apa saja, itu kan pasti selalu akan tentunya ada KIP juga yang mengawasi. Nah, sebenarnya tujuan dari keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah itu sendiri tuh untuk apa sih Bapak? Ya, jadi kalau memang untuk tujuan informasi publik, kenapa harus selalu terbuka, harus selalu update kepada masyarakat, program-program apa saja yang telah dilakukan oleh badan publik, termasuk juga kepala daerahnya, Hmm, hmm, termasuk juga mungkin pimpinan SKPD-nya, termasuk hmm. juga mungkin pimpinan dari OPD-OPD yang ada, yaitu tentu tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan clean good governance, Hmm. artinya pemerintahan dengan tata kelola yang baik, yang profesional, yang disitulah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, Mbak, tentunya. Oke. Kalau misalnya dari badan publik kan saat ini sudah kita ketahui bersama ya, memang seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di dinas-dinas, contohnya di Kominfo sendiri pun Hmm, itu sudah setiap harinya terupdate lewat media sosial, lewat Instagram, story-nya juga selalu ada. Kegiatan-kegiatan dari misalnya contoh Pak Gubernur misalnya, ya. hari ini meninjau apa, Hmm, hari ini agendanya apa kan sudah selalu diupdate ya di media ya. sosial. Itulah contoh keterbukaan informasi publik yang bisa apa eh, kita selalu menyolek lah. Ini Hmm, pemimpin kita sendiri sudah sedemikian person yang sedemikian terbuka ya. mengenai keterbukaan informasi publik. Kenapa nih kok badan publiknya kok ada yang masih kurang baik dalam menyampaikan Hmm, program-programnya. Jadi seperti hmm, itu. Kalau misalnya sudah bahkan sebenarnya dari amanat undang-undang kami tentang Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik tahun hmm. 2008 itu sebenarnya bisa menjadi salah satu langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi. Karena kalau Ya. sudah terbuka, apalagi Hmm, misalnya tentang pengadaan barang dan jasa, kemudian betul. misalnya proses rekrutmen pegawai dan lain sebagainya sudah terbuka, ya kita sudah bisa menekan celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi seperti itu, Mbak. Hmm. Oke, baik. Nah, ini juga tentunya akan membawa karena kan memang bergaung ya di Jawa Tengah itu adalah keterbukaan informasi publiknya bagus seperti ini. Nah, itu paling Ya, sedikit banyak juga pasti pengaruh atau kerja keras dari KIP sendiri untuk bisa mewujudkan itu tentunya. Nah, kadang kendala-kendala apa sih Pak yang sering dihadapi atau mungkin baik itu dari OPD-nya sendiri yang masih kadang susah atau bagaimana? Ini nanti biar kita sama-sama tahu. Jadi bukan cuma masyarakat yang harusnya kita kasih edukasi, tetapi OPD-nya juga, oh ternyata harus begini seperti itu. ya. Jadi mungkin untuk kendalanya, memang kalau seperti kita ketahui bersama, mungkin ini juga sebagai apa mungkin buat Kang Mas dan Mbak Yu Iya, yang belum tahu di luar sana, memang Provinsi Jawa Tengah itu adalah peringkatnya nomor satu ya Miss, untuk mantap. di Indonesia Mhm, itu adalah peringkat nomor satu untuk keterbukaan informasi. mhm. Jadi kita pun juga adalah pemenang bukan hat-trick lagi Mbak, bukan 3 kali Iya, tapi 5 kali berturut-turut ya WTP untuk ya bisa Pak ya. mendapatkan. Mhm. Iya, jadi bukan wajar tanpa pengecualian, tapi ini memang skornya udah bagus Ya, di
apa 5 kali berturut-turut kita menjadi pemenang di apa namanya keterbukaan informasi publik Mhm. nasional. Tentunya ini juga tidak lain dan tidak bukan mungkin dari kerja keras stakeholder yang ada di seluruh Ya, Jawa Tengah, tentunya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian SKPD, kemudian juga dibantu oleh apa namanya staf-staf yang di PPID ini yang PPID pelaksana yang tentunya bekerja keras untuk bisa mengupdate setiap hari apa nih yang terjadi di badan publik seperti itu. Nah, betul. biasanya kendalanya memang kadang dari apa PPID yang ada di ujung tombaknya ini itu memang eh, masalah biasa mungkin masalah anggaran yang mungkin belum Ya. terpenuhi ataupun Mhm. misalnya mungkin SDM-nya nih, SDM-nya Mhm. nih kadang misalnya tim medsosnya cuma 1 orang, tapi benar Ya, kegiatan kurang update. Dan itu kami maklumi dan itu terus kami sosialisasikan kok. Jadi ya. dan khawatir itu adalah menjadi apa? Kami bersama-sama sinergi dengan badan publik, tentunya yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu terus mengupdate nih setiap saat. Nah, tentunya itu kita membuka istilahnya komunikasi dan konsultasi juga kepada teman-teman di badan publik. Monggo silakan kalau misalnya mau berkomunikasi apa saja yang kurang untuk Ya, ya. dilengkapi. Gitu. Itu Oke, Mbak. jadi buat Kang Mas dan Mbak Ayu atau masyarakat Jawa Tengah jangan khawatir ya masalah karena memang Jawa Tengah ini adalah disampaikan oleh Pak Indra tadi bahkan nggak cuma 1 atau 2 atau 3 kali, lebih dari 5 kali ya Bapak ya menjadi 5 kali. provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia, betul seperti itu ya Bapak ya. Nah ini juga kita bisa mencapai atau Jawa Tengah bisa mencapai di nomor 1 bahkan bisa dipertahankan berturut-turut ini pun juga pasti butuh perjuangan dan tentunya harus didukung oleh masyarakat juga seperti itu ya Bapak ya. Nah kira-kira Ya, kalau masyarakat nih peran masyarakat sendiri ketika ingin membantu mewujudkannya itu kira-kira harus seperti apa sih Pak? ya. Kalau untuk peran serta masyarakat sendiri sih sebenarnya memang untuk keterbukaan informasi memang ya tadi Mbak, kita bisa Hmm, mencontohkan bahwa masyarakat saat ini adalah masyarakat yang memang kritis ya ya betul dan karena semua hampir sangat punya media sosial ya Bapak ya. ya, Ya. pengguna media Hmm, sosial, hmm, pengguna hmm. internet Indonesia ini kan sudah sedemikian beratus-ratus juta. Jadi Ya, ya, ya. di sini pun mau nggak mau peran sertanya begitu masyarakat sudah Ah, ah. sedemikian mudah dan murah Hmm, mengakses hmm. biaya ini, mengakses apa media informasi yang ada di publik, ya Aha. otomatis masyarakat ini menjadi pendorong kepada Ya, badan publik. Masa sih masyarakatnya sudah sedemikian terbuka, sedemikian mudahnya mengakses, masa badan publiknya tidak mau ya, terbuka. Nah, betul, betul. disitulah apa ya menjadi trigger ya masyarakat Heeh. itu sendiri sebenarnya. Iya, Jadi kalau karena misalnya masyarakat bisa ikut mengawasi ya, Bapak ya. kita mengawasi ya, Nah, jadi, dan ya itu tadi netizen kadang jahat-jahat nih iya. jaring gitu Banyak kan, yang sulit ya. ya seperti itu. Tapi Kalau ya memang itu. misalkan, Hmm. itu apakah KIP juga misalkan mengawasi juga media-media juga nih Pak? Karena kan semua OPD sekarang sudah punya media nih. Apakah juga kadang kepo-kepo nih? Wah, ini kira-kira mana-mana aja yang terlalu banyak netizen gitu-gitu. Itu juga turut sebagai Oh, penilaian gak sih Pak? Atau bagaimana dari KIP? kalau misalnya itu sebenarnya kita tidak masuk ke situ ya, ranah kita Aha, tidak melihat konten maupun komen-komen yang ada, tapi lebih aha. ke informasi yang disajikan. Oke. Jadi kan ini kan kita juga sedang mengadakan monitoring dan evaluasi tahunan untuk di tahun Ya, 2023. ya. Kita mulai tahapan Monef awal yaitu mengecek ya website dan media sosial dari badan publik nih yang akan Hmm. menjadi objek Monef di Oh Komisi ya. Informasi untuk tahun 2023. Nah, Mm-mm. itu biasanya kita cek apa saja sih yang menjadi indikator, misalnya contoh websitenya ini apakah sudah tersedia struktur organisasi, Ya. kemudian profil pimpinannya, LHKPN-nya apakah sudah Mm-mm. ada, kemudian juga kita cek program kerjanya apakah sudah terupload di situ, Mhm. termasuk program kerja yang lampau-lampau apakah sudah terupload dengan baik dan mudah diakses. Mhm. Jadi kita lebih menyoroti itu. Jadi Oke. misalnya sebagai contoh website apa eh, termasuk juga kita bukan ngepus ya, Mm-mm. meminta ke badan publik websitenya itu bisa diakses oleh
kaum difabel seperti itu. Ya, 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 Suara ya, dilengkapi dan apa nama tampilan yang mungkin ya, eh, bisa dibaca lah untuk betul. oleh teman-teman dari kaum difabel seperti itu. Hmm. Karena itu menjadi salah satu syarat apa keterbukaan informasi itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang normal, tapi Iya, teman-teman semuanya kita ya Pak, dari kaum semua lapisan difabel masyarakat semuanya tentunya ya. itu bisa Mhm. mengetahui. Jadi kita dorong Badan Publik untuk bisa melengkapi websitenya seperti itu. Oke, nah bisa sampai 5 kali mendapatkan penghargaan keterbukaan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kriteria-kriteria penilaiannya apa saja Pak, sampai sehingga bisa membawa Jawa Tengah ini menjadi juara seperti itu. Maksudnya penilaiannya, poin-poinnya itu apa saja? Ya, kalau indikatornya sangat banyak Mbak sebenarnya, Aha. karena kan kita juga lakukan Monef ini tidak hanya melalui website saja, tapi juga Mm-mm. ada metode self assessment questionnaire. Artinya Ya. dari Badan Publik kita akan berikan SIQ secara online, ya, Mhm. kemudian silakan diisi oleh Badan Oke. Publik. Nah, apa saja nih yang ada maupun yang tidak ada, misalnya sarana prasarananya, apakah di kantor dinas A sudah tersedia Mhm. eh, lobby ataupun sarana prasarana untuk PPID-nya, untuk Mhm. tempat bagaimana masyarakat itu bisa meminta informasi ke Badan Publik tersebut. Nah, Mhm. jadi, nah rata-rata di Jawa Tengah itu sudah memiliki Oke. seperti itu. Apakah aksesnya mudah Mhm. dijangkau? Apakah tersedia apa PIC-nya yang ada Mhm. di Badan Publik tersebut untuk bisa melayani di PPID-nya. Jadi lebih ke menurut saya kenapa bisa 5 kali berturut-turut ya memang karena will dari pimpinan-pimpinan yang ada di Badan Publik maupun Mhm. apa namanya komitmen dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri yang memang mendorong Badan Publiknya ini ayo terbuka yuk seperti Ya. itu. Oke. Jadi Jadi semuanya. karena itu nih Aha. sinergi Mhm. stakeholder yang ada bersama-sama memang kita sengkuyung bareng, Iya. monggo kita Ya, bisa hingga menentukan ini. Iya, hingga akhirnya sampai dengan di titik ini ya Bapak, karena keterbukaan informasi di Jawa Tengah sudah tidak usah diragukan lagi seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa lebih tenang gitu kan, karena semuanya itu tentunya akan kembali lagi diawasi itu tadi ya Bapak ya. Jangan jangan khawatir kalau misalkan mungkin akan terjadi penyelewengan-penyelewengan karena ada KIP yang tentunya akan selalu mengawasi kinerja semuanya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin yang ingin disampaikan ini Pak, terakhir untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini nanti akan menonton tayangan YouTube kita, monggo silahkan dari Pak Indra. Ya, jadi terima kasih buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah menyimak dan mengikuti acara ini ya, bahwa memang keterbukaan informasi itu adalah hak dari setiap warga negara. Mhm. Jadi warga negara ini memiliki hak untuk tahu dan itu sudah apa dilakukan dan diperingati secara internasional bahkan. Ya. Jadi jangan khawatir untuk Mas dan Mbak Yu yang ingin memohon informasi kepada Badan Publik, silakan bisa mengakses webnya masing-masing. Kita Mhm. bisa ngecek Ya. bahwa oh kita mau ngecek apa nih di Badan Publik, datanya seperti apa, struktur Mhm. organisasinya siapa, kepala dinasnya siapa, tidak perlu langsung datang, tapi kita bisa cek melalui media sosial, melalui website yang ada di Badan Publik yang di Jawa Tengah itu insya Allah sudah ada semua. Jadi jangan Mhm. khawatir karena memang apa keterbukaan publik adalah suatu keniscayaan ya. Jadi mungkin jangan khawatir kita akan terus mendorong keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah. Mungkin itu saja Oke, Mbak. baik kalau begitu terima kasih buat Pak Indra Asoka Mahendrayana yang sudah berbagi informasi, pengetahuan juga untuk Kang Mas dan Mbak Yu bisa lebih tahu lagi apa sih KIP dan tentunya ketika Kang Mas dan Mbak Yu di luar sana ada yang ingin disampaikan mungkin bisa langsung disampaikan ke Komisi Informasi Publik di Jawa Tengah tentunya ya Pak. Terima kasih Ya, sudah bergabung di Zoom. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak. Ditunggu kedatangannya di Jateng Gayeng nanti. Kalau siap, ada sesuatu yang siap baru kok. yang ingin disampaikan, kita terbuka untuk KIP tentunya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Siap. Demikian Kang Terima Mas kasih dan Mbak Mbak Yu. Yanti. Ya, Waktunya. terima Iya. kasih. Kalau begitu saya dan juga Pak Indra dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah undur diri dari Jateng Bicara edisi hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Selamat siang.